Salam. Ibu bapak dan saudara sekalian, hari ini adalah hari peringatan, besok hari peringatan, tapi mulai hari ini saudara, tentu orang sudah bersiap-siap bahwa besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, 75 ya. Haleluya. Saudaraku sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, baik di luar maupun di dalam negeri, saudaraku, pasti memperingati yaitu hari kemerdekaan. Lahirnya bangsa Indonesia, saudaraku sekalian, 75 tahun yang lewat, saudara. Tuhan memberkatinya dan kita berdoa untuk Indonesia memang diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia adalah menjadi kesukaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan akhir-akhir ini juga saudara, Tuhan sudah memberikan kelonggaran yang luar biasa bagi orang-orang pemeluk agama dan pengikut Kristus, di mana sekarang saya lihat sudah bebas untuk mengatakan kebenaran, bebas mengatakan saudaraku sekalian, asal jangan menghina, yaitu saudaraku sekalian, ya pemuka-pemuka mereka dan kita sekalian. Dan untuk itulah saudaraku sekalian, firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita, supaya kita saudaraku sekalian harus mengingat, supaya kita sekalian jangan melupakan perjalanan Tuhan Allah kita menjadi manusia di bumi, di mana namanya adalah Yesus Kristus. Atau saudaraku, perjalanan Yesus Kristus di bumi tidak harus dilupakan, tapi kita harus mengingat. Saudara sekalian, hal-hal yang lain juga di dalam kehidupan kita mengingat. Bahkan kita kadangkala saudaraku juga, kita mengingat membuat satu doa untuk saudaraku sekalian mengingat kelahiran kita. Kita mengucap syukur agar segala sesuatu. Tapi hari ini, sesuai dengan khotbah saya bulan-bulan yang lewat juga, saudara, kita tidak harus melupakan dan kita harus mengingat perjalanan Tuhan Allah kita yang datang ke bumi menjadi manusia yang dinamai Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, Allah yang besar, Allah yang maha kudus, Dia besar, Dia kudus. Dialah yang menciptakan segala yang ada. Dialah menciptakan kehidupan kita semua. Dialah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Besar Dia, ajaib, kudus. Saudaraku sekalian. Dan Dia berjanji kepada kita sekalian, bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir. Makanya kita mengingat saudaraku sekalian, harus bersiap senantiasa untuk menjemput kehadirannya. Dia berjanji, pasti janjinya ya dan amin. Makanya saudaraku sekalian, kita harus tunduk dikala kehadirannya datang kepada kita dan kepada yaitu saudara kebaktian kita. Dia besar, besar. Jangan saudara menganggap bahwa saudara sama seperti kita manusia ini. Presiden saja pun saudara datang, kita harus tunduk. Bahkan kita mencium tangannya kadangkala. Apalagi dia senyum terhadap kita. Hanya pemerintah kecil saja pun kita harus hormat. Apalagi Tuhan saudara. Dia berjanji hadir di setiap kebaktian kita. Kita hormat,
dan jemput dia, saudaraku sekalian. Dia yang maha besar, dia yang maha kuasa, saudaraku sekalian. Dia boleh datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita. Dia mengambil rupa manusia dan menjadi manusia karena dia mengasihi kita. Saudara, ini sekali lagi Tuhan ingatkan saudara kepada kita. Teristimewa kepada saya, dia katakan dia kudus, dia besar. Kalau dia ngomong sama kita, saudara, berarti saudara jemaat di situ juga harus menghormati dia. Jangan selama ini, saudaraku sekalian, kita datang senaknya, kita datang terlambat atas kemauan kita dan sebagainya. Jangan. Dia hadir. Makanya kita mulai, saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala dikala dia hadir. Saya merasakan kehadiran dia karena dia berjanji, saudaraku sekalian. Segala sesuatu tidak boleh kita lupakan. Teristimewa saudara perjalanannya. Dia datang ke dunia ini, saudaraku sekalian. Dia adalah Allah yang maha besar, yang tidak mungkin terjangkau pikiran kita. Tak seorang pun saudara manusia dapat menjangkau pikiran Allah. Makanya sekarang terjadi, saudara, dialog satu sama lain, di mana Yesus itu, di mana Tuhan itu duduk. Haleluya. Karena dia besar, lebih besar daripada ciptaannya. Haleluya. Yesaya mengatakan kepada kita, saudaraku sekalian, 40 ayat 28, dia mengingatkan. Tuliskanlah sejenak supaya kita baca bersama-sama. Haleluya. Maksud daripada firman Tuhan ini dan tema yang kita boleh dengar, haleluya, adalah supaya kita sungguh menikmati dia, sungguh menghormati dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesaya atau Mazmur 100 ayat 3 atau Yesaya 40 ayat 28. Saudara, silakan sejenak. Oh, yang baru kah? Mazmur enggak dapat ya? Haleluya. Kata firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, bahwa dia adalah Tuhan. Dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dialah yang menjadikan, dialah yang punya kita. Saudara, makanya saya mulai hari ini kita harus mengingat kebaikannya, saudaraku sekalian. Jangan pernah kita melupakan, saudara, kita harus mengingat setiap saat bahwa dialah yang menciptakan kehidupanku. Banyak orang berteologi ini dan macam, tapi yang penting kita harus paham dan kita harus tahu bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, dialah juga yang menjadikan kehidupan kita. Dia katakan, engkau ingatlah akan hal itu. Jangan melupakan, saudaraku sekalian. Dialah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dialah mengembuskan napas bagi kita sekalian. Dan dialah, saudaraku sekalian, yang mengasihi kita. Dan dia melihat setiap kita. Dia memperhatikan kehidupan kita, saudaraku sekalian. Di mana kehidupan manusia pada zaman itu, mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menghormati lagi penciptanya.
Mereka tidak menghormati lagi saudaraku sekalian yang menciptakan kehidupannya. Mereka tidak menghargai lagi, tapi mereka pergi untuk menyembah Allah lain. Dan mereka berkata, enggak pernah kita lihat. Semua sudah saudara melawan perintahnya. Maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jangan engkau pernah berkata, aku tidak pernah berdosa. Semua manusia yang ada di muka bumi sudah berdosa. Satu orang berdosa, semua jadi kena kepada keturunannya, termasuk ibu Hawa yang berdosa dari satu turun sampai turun, saudaraku sekalian. Dia datang karena kasihnya. 750 tahun sebelum kelahirannya dia, saudaraku sekalian, berkata dan bernubuat, katanya, aku harus hadir. Dan kehadirannya adalah sebagai seorang putra atau menggenapi firman, saudaraku sekalian. Makanya Allah kita itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disebut Tritunggal itu. Dia memperhatikan hidup saudara. Hari ini dengarkan baik-baik. Dia tidak sebesar yang kau pikir. Dia, saudaraku, kudus dan besar. Dan dia hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak melihat dia. Karena janji firman, ya dan amin. 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 Firman, ya dan amin. Dia hadir, saudaraku sekalian, bersama kita. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memandang setiap anak manusia. Saudara, jangan main-main. Karena ganjaran kehidupan yang akan datang loh. Kehidupan yang kekal. Kita tidak akan hilang kalau kita sudah mati. Kita akan ada bangkit bagi orang percaya. Dan akan duduk bersama dan makan bersama dengan dia. Saudara, ini harus diulang. Ya. Saudaraku sekalian, oleh dosa manusia, oleh dosa kita sekalian, dan dia melihat tidak ada layak lagi yang diciptakan olehnya itu, saudara, maka dia datang menjadi manusia. Menjadi manusia, mengambil kehinaan kita. Jangan kalian kira, saudara, manusia telah berdosa dan hina. Dan tidak lagi berarti sesungguhnya. Tapi oleh karena kasih Kristus, oleh karena kasih Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dia datang ke dunia, saudara, untuk mengajari kita, untuk mengampuni kita, untuk, saudaraku sekalian, memberikan keselamatan bagi kita. Makanya jangan anggap enteng, saudara, dikala engkau datang kepada Tuhan, berikan waktumu, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap tenaga, perbuatan, pemikiran, dengan segenap waktumu. Itulah, saudaraku sekalian, karena dia mengasihi, dia datang ke dunia dan dia menjadi manusia dan dilahirkan oleh seorang putri bernama Maria. Dia menjadi manusia, dia tidak mau melanggar, saudaraku sekalian, apa yang dia buat. Maka dia harus lahir dari seorang perempuan. Makanya perempuan adalah sesungguhnya harus melahirkan keselamatan. Amin.
Perempuan tidak perlu banyak saudara nguk-nguk, enggak. Dia adalah yang pertama saudara melahirkan seorang juru selamat. Makanya berbahagialah kamu jadi perempuan. Amin. Iya, Mang. Perempuan. Amin. Berbahagialah. Jangan kau katakan kalau aku laki-laki lah maunya. Ya, jangan. Berbahagialah kau diciptakan Tuhan menjadi perempuan. Kita katakan dulu, hei perempuan-perempuan, berbahagialah saya menjadi perempuan. Aduh, kasihan mungkin. Ini ada tertekan mungkin di rumahnya ini. Haleluya. Berbahagialah saya menjadi perempuan. 1, 2, 3. Perempuan adalah tangan kanan Allah. Memberikan saudara pengajaran kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan dia. Jangan main-main loh. Perempuan adalah penolong Kristus, penolong Allah kita untuk menambah bilangan manusia di muka bumi. Jangan kalian kira main-main kalian, enggak. Kalau mungkin orang lain main-main dengan perempuan ya urusan dia lah. Tapi sesungguhnya perempuan itu adalah manusia yang berbahagia. Makanya bapak-bapak jangan main-main dengan perempuan. Jangan. Atau kau memang jangan. Tuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia datang. Dia yaitu melakukan perjalanannya. Perjalanan Allah menjadi manusia, saudaraku sekalian. Dia menjadi manusia. Coba saudara, untuk bergaul dengan ciptaannya. Coba saudara, kamu mungkin kalau disuruh kembali menjadi anak-anak, mungkin tidak mau. Memang Tuhan mengasihi. Dia harus melakukan pekerjaannya dan perjalanannya. Supaya manusia itu tertolong. Dia saudaraku sekalian tidak dikenal orang. Dan dia harus lahir di kandang domba karena tidak ada orang yang menerima kelahirannya di Bethlehem. Dia mengetok sana sini, tapi mereka katakan sudah penuh. Makanya apabila Tuhan mengetok hatimu, kau bilang sudah penuh, maka Tuhan akan meninggalkan engkau. Dia pergi, dia harus lahir. Sesungguhnya bisa dia di awan-awan, tapi dia menjadi manusia untuk bergaul dengan orang-orang berdosa. Maka dia menempatkan saudara dirinya di kandang domba. Bagian kedua perjalanannya saudara, dia tidak diterima, bahkan dia dicaci maki. Karena dosa kita, karena dia mengasihi kita dicaci maki. Coba saudara, mengasihi yang lain tapi kau dicaci maki, coba. Pasti kau bilang, go out from here. Tidak ada artinya kamu. Sudah kita kasih. Melawan pula. Tapi Allah, Tuhan kita, yang disebut namanya Yesus Kristus, dia tahu bahwa dia datang untuk mengajar. Dia tahu bahwa dia datang, saudaraku sekalian, harus mengalami penderitaan.
Dia datang. Walaupun dia raja, tapi dia datang. Bukan sebagai raja, tapi dia datang adalah saudara bergaul dengan manusia berdosa ini dan mengajar kita untuk kita boleh saudara mengenal dia dan mengenal jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Makanya engkau sekarang banyak manusia saudara tidak tahu mau mencari jalan lurus, mencari keselamatan. Tapi mereka tidak menemukan. Karena kehidupan orang saudara tanpa Yesus, tanpa pengajaran, tanpa kebenaran firman, tanpa hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Injil Kristus, gelisah hidupnya. Marah-marah, tukang maki-maki. Dan tidak mau percaya kepada yang lain. Tetapi Yesus datang. Dia sudah tahu bahwa dia harus menderita untuk menyenangkan dan menghidupkan ciptaannya. Saudara pernah baca bukan? Yaitu dalam Lukas. Coba, gak bisa ya jalan, hilang ya? Enggak, bisa juga Lukas. Coba saudara. Di Lukas dikatakan saudaraku sekalian, ya, haleluya. Lukas 22. Lukas 18, ya. Saudaraku sekalian, dia mengatakan bahwa dia harus menderita. Haleluya. Atau juga di Matius, saudara. Ya. Dia harus, saudaraku sekalian, yaitu harus menderita. Lukas 22 ayat 19-20. Coba, dapat enggak? Iya. Oh, haleluya. Saudaraku, dia katakan di sana bahwa dia, saudara, mengatakan bahwa dia harus mati di tangan orang berdosa. Dia selalu mengatakan kepada murid-muridnya, saudaraku sekalian, bahwa suatu ketika dia akan mati di tangan orang berdosa. Dan mereka, saudara, berencana untuk membunuh senantiasa dia. Haleluya. Oh tidak, bukan sebentar ini. Saudaraku sekalian, dia selalu menceritakan, dia selalu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita dan mati di tangan orang-orang berdosa. Semua itu harus dia lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara jangan, ini firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini. Supaya kita janganlah saudara main-main. Itu di Matius, coba baca di Matius saudara. Matius 16 ayat 21 coba. Ya, bahwa itu semua dia sudah katakan saudara apa yang dikasihi Tuhan. Matius 16.
Ya, katanya ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia sudah katakan, saudara, ya, tapi nanti lihat, saudara, untuk apa dia beritahu ini? Dia memberitahukan, saudara, kepada kita sekalian supaya kita tahu perjalanannya dan mengingat perjalanannya. Dan waktu itu juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang muridnya atau rasulnya, saudara Petrus, menarik Yesus yaitu ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Berarti juga murid-muridnya tidak mengenal siapa Yesus dan apa kedatangannya, sama seperti kita. Makanya hari ini diingatkan kepada kita sekalian, saudaraku sekalian, ya, bahwa dia harus menanggung dan harus mati di tangan orang-orang berdosa, imam-imam. Ya, dia harus mati di tangan mereka. Petrus malah bilang, tidaklah, janganlah. Yesus menarik dia dan katakan, keluar kau iblis. Dipengaruhi, saudaraku sekalian. Dikala engkau mendengarkan firman Tuhan, pengaruh iblis juga bisa masuk. Tapi saya yakin Yesus hadir bersama dengan kita. Amin. Aku percaya Yesus hadir di persekutuanku. 1, 2, 3. Dia ada hadir di sini walaupun kau tidak melihat, saudara. Makanya aku bilang mulai kita tenteram, mulai bagus, mulai penyembahan, mau nari, melompat, silakan di sana. Tapi dia pasti ada, saudara. Kenapa dia katakan, saudaraku sekalian? Karena dia datang untuk menyelamatkan kita dan kita tidak harus melupakannya. Haleluya. Tidak boleh kita melupakannya. Saudara, saya kasih tahu buat saudara. Saya ingatkan, waktu dia lahir tidak ada disebut bikinlah peringatan akan daku. Tetapi waktu Paskah, dia katakan, jadikanlah peringatan akan daku. Saudara, dia sudah tahu semua dan waktunya, akhirnya dia mau naik ke sorga. Dan sebelum kenaikannya dan sebelum penderitaan itu tiba, saudaraku sekalian, walaupun tidak dapat diterima akal manusia, akan tetapi saudaraku sekalian, dia memberitahukan dan dia mengumpulkan murid-muridnya. Dan dia berkata, tergeraklah hatiku untuk kita makan bersama Paskah dan perjamuan kudus. Paskah, saudara, adalah memperingati perjalanan orang-orang Yahudi yang dari Mesir. Dan Paskah, perjamuan kudus, memperingati penderitaan Yesus Kristus, saudaraku sekalian, perjalanan kehidupan dia waktu dia menjadi manusia di muka bumi. Dia katakan, saudara, jadikanlah peringatan akan daku. Mari kita baca dulu, ini penting sekali, saudara, supaya saudara jangan, ya, dan kita sekalian jangan main-main deh, ya, dengan perjamuan kudus ini. Lukas 22. Tadi, saudara, ini penting. Ayat 19.
Saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perbuatlah seperti ini. Dia menceritakan, saudaraku, dengan roti, yaitu dengan anggur. Di mana roti itu terpecah adalah tubuhnya yang terpecah-pecah, saudaraku sekalian. Tubuhnya pribadi ya. Dan darahnya yang tercurah dibagikannya. Dan dia menceritakan seperti itu, bahwa beginilah hidupku untuk menyelamatkan engkau. Dan jadikanlah peringatan akan daku. Makanya saudara, perjamuan kudus adalah peringatan tentang penderitaan Yesus Kristus. Jangan main-main. Dia melihat kita. Adakan peringatan. Dia tidak mengatakan kelahiranku, adakan peringatan. Tetapi penderitaannya harus dilakukan peringatan dan tidak harus dilupakan. Makanya sesungguhnya nanti kita suatu ketika Paskah itu, yaitu saudara, adalah sesuatu yang luar biasa. Di situ kita bikin nanti saudara 2 hari 3 hari kah memperingati saudara penderitaannya. Karena dia meminta peringatan akan dia. Makanya perjamuan kudus jangan ditinggalkan. Dia hadir. Dia ada. Makanya kita bilang perjamuan kudus harusnya. Tapi lain kali ibu-ibu, bapak-bapak yang terpanggil untuk melayani. Kalau sudah engkau baca pengumuman, berlututlah kau di rumah. Sebab ini penghargaan Tuhan yang luar biasa. Engkau membagikan tubuhnya dan darahnya. Dan mengingat engkau adalah anak Tuhan yang mengatakan kepada yang lain, mengingat penderitaan Tuhan. Bukan berarti saudaraku sekalian, ayo perjamuan kudus kita gitu, enggak. Tetapi perjamuan kudus adalah mengingat penderitaan Allah yang maha besar, yang kudus itu menjadi manusia dan menderita untuk keselamatan manusia. Jadi bukan gitu. Kita berjamuan kudus besok ya. Oke. Minum aja anggur. Oh bukan. Karena yang kita peringati adalah Allah yang maha besar, yang maha kudus. Saudara, saya banyak ditegur Tuhan sebagai mungkin gembala. Kenapa kau tidak ajarkan? Kenapa mereka recok waktu Yesus datang? Dia buka dan dia katakan, saudara, aku hadir 2-3 orang. Waktu dia hadir, makanya nanti, saudara, waktu kita harus tepat. Supaya kita menyongsong kehadiran Allah kita, Yesus Kristus. Dengan yaitu nyanyian, pujian para malaikat di surga. Jadi tidak main-main. Mau ke surga, sepotongan seperti kita ini saudara. Coba hidup kekal. Bersama dengan dia yang maha mulia. Makanya hari ini saudara kita melakukan perjamuan kudus Allah Yesus Kristus. Memperingati yaitu penderitaannya, perjalanannya ke muka bumi ini. Dengan tenang kita akan melakukannya. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan.
penderitaanmu yang kau berikan kepadaku. Tundukkan kepala.